Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi. Pagi Pagi, Pak. Pak. Selamat Pagi, pagi juga Ibu Rebecca. Terima selamat kasih. pagi. Kita doakan terus supaya internetnya ini jalan dengan baik ya. Kita Ya, sangat tergantung kepada internet ini. Dan juga doakan untuk waktu-waktu yang akan datang ini, kalau bisa ada internet di salah satu dari 5 gereja yang kita bangun itu, supaya kalau boleh kita mau pindahkan kampus ke sana gitu, either ke Malaban atau kemana begitu ya. Kalau ada internet ya, karena kita nggak bisa terus menerus di sini sih. Ini kan sewa aja di sini dan nggak bersedia untuk dijual. Jadi mau nggak mau ya kita cepat atau lambat kita harus pindah gitu. Jadi kita akan mencari. Nah sekarang kendala utamanya adalah internet gini. Jadi kalau bisa kita doakan lah gimana supaya dapat sambungan internet. Mungkin prioritas pertama kalau bisa di Malaban. Ya gitu aja. Eh, Silahkan ada yang berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini dan kami akan belajar Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan Engkau berkati juga kami yang mengikuti pelajaran. Engkau juga berkati Ibu Rebecca yang akan mengajar kami ya Tuhan. Engkau berkati juga alat-alat yang kami pakai, internet kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami buka pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. amin. Ya, puji Tuhan, kita bertemu lagi. Minggu kemarin saya nggak ngajar ya, sekarang hari ini kita bertemu lagi ya. Nah, adik-adik sekalian, kita mendengar kabar hari Jumat kemarin ada orang keluarga kita ya, saudara kita di Palu sudah jadi martir. Berangkat duluan. Ya, ada 4 ya kemarin ya. Kita dengar Iya, heboh ada sekali 4 saya dengar. kabarnya 4 ya. Nah, apakah nanti martirnya akan bertambah? Kita harus tahu kira-kira gimana untuk Indonesia. Menurut kamu nanti ke depan nanti jadi makin baik untuk orang Kristen atau makin tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Hah? Tidak Tidak baik baik. ya. Kenapa? Karena mungkin udah masuk zaman Udah akhir, saat Bu. akhir zaman. Akhir zaman. Oke. Tapi masih Tapi berani nggak? Masih berani nggak? nah itu Adik-adik, pertanyaannya, masih berani nggak? masih berani nggak untuk Amin, Pak. Masih apa berani. bakal Berani. mundur nggak? Bakal mundur nggak? Seperti Ya. Tuhan bertanya kan, apakah kamu hendak meninggalkan aku juga seperti yang lain-lain? Tidak. Tidak. Apa betul? Benar ya. Yakin? Yakin. Minta kekuatan dari Tuhan ya. Kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Iya, itu benar itu. Anugerah ya kalau kita dapat melayani Dia, tapi kita juga minta kekuatan dari Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri nggak mungkin. Ya karena memang Tuhan sendiri bilang ya, kalau kita lihat di Wahyu, coba kita baca dulu sedikit ya di Wahyu pasal 6. Kita lihat ya. Ayat yang ke-9. Kita akan baca ayat ke-9 sampai dengan 11. Ya. Udah Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9. Dan ketika anak domba itu udah belum? Udah, Pak. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Wah, ini baru meterai kelima, sudah banyak jiwa-jiwa yang dibunuh karena firman Tuhan dan kesaksian mereka. Kamu termasuk apa enggak kurang jelas nih ya. Saya termasuk apa enggak kurang jelas juga, enggak tahu kita ya. Nah, ini meterai ini baru dibuka nomor 5 nih. Kalau di yang pertama itu datangnya antikris dan itu kemudian ada dampaknya ke sini. Di meterai kelima dampaknya ada jiwa-jiwa yang dibunuh. Mungkin juga martir-martir ini bukan cuma waktu yang setelah antikris ya. Tapi mungkin dari dulu juga mungkin di situ ada Stefanus segala itu ya, martir-martirnya di situ ya. Dan lihat ayat yang 10, dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama
lagi ya penguasa yang kudus dan benar. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi mereka bilang berapa lama lagi engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami. Maksudnya bukan dendam, ini enggak ada dendam-dendam di sebelah sana ya. Tapi maksudnya ada keadilan gitu Tuhan. Kan banyak orang ini merasa tidak adil ya. Saya membaca di Amerika ada seorang pendeta yang menjadi ateis sekarang karena dia merasa di dunia ini kok tidak adil. Tuhan itu kok membiarkan segala kejahatan itu berlangsung gitu. Kok Tuhan nggak mencegah atau Tuhan tidak apa namanya ya tidak menghapus gitu loh kejahatan di bumi kok makin menjadi-jadi. Maka si pendeta itu jadi ateis. Saya berharap sekali kalian tidak jadi ateis ya. Kita harus tahu firman Tuhan yang luar biasa itu yang memberi kekuatan sama kita. Makanya dibilang lagi berapa lama? Maka mereka bilang gimana Tuhan? Kok Tuhan nggak membalas? Ada pembalasan ya. Kalau kamu mau membalas dendam, kita manusia ini pengen yang membalas dendam. Coba, kayak firman Tuhan bilangnya, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan apa? Pipi kanan. Di kanan. Mau nggak ditampar gitu? Kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, mau gitu? Hah? Mau? Mau. Mau. Wah, yang benar. Jujur, kalau secara Belum. manusia benar, mau nggak? Nah, Kayaknya nggak mau Secara deh. Secara manusia Kalau sih manusia nggak mau ya, enggak. berarti kita ditampari gitu. Tetapi Tuhan bilang seperti itu. Dan tentu di surga, di sana, di Firdaus sudah nggak ada balas dendam, nggak ada ya. Tapi maksudnya begini, Tuhan kok sampai kapan kau tidak menunjukkan keadilanmu? Yang dosa itu dihukum, yang jahat itu harus dihukum. Maka Tuhan ngomong apa nih ya? Coba kita lihat ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Apa tuh jubah putih? Jubah putih itu artinya apa? Kekudusan. Kekudusan. Jubah putih itu artinya perbuatan baik mereka itu ya. Jubah putih itu perbuatan baik mereka selama di bumi itu mereka sampai mereka dikenakan jubah putih. Kalau malaikat tuh jubahnya warna apa ya? Malaikat putih mungkin. putih ya. Apa di surga itu nggak ada toh yang polkadot gitu. Yang nggak ada ya. Yang lorek-lorek gitu ya, yang garis-garis, yang warnanya merah, pink gitu, coklat. Ini kayak kamu bajunya macam-macam hijau segala. Tapi kalau kita kita baca malaikat jubahnya putih ya. Apa di surga nggak ada gitu warna-warna? Ada nggak? Tidak, Bu. Tidak. Ada. Masa di surga nggak ada warna? Ada. Masa ya? Hah? Ada? Enggak tahu, Bu. Ada apa enggak? Nggak tahu. Belum pernah ke sana ya. Kalau yang udah pernah ke sana sih ada warna-warna ya. Bunga-bunganya warna-warni, pohon-pohonnya warna-warni. Ya. Tapi jubah mereka putih. Karena apa? Putih itu artinya kekudusan tadi ya. Perbuatan baik, segala macam itu kekudusan. Jadi kalau kita lihat dokter itu jubahnya apa putih ini jasnya putih apa hitam? Dokter. Putih ya. Putih. Nah, putih. Nah, kenapa mesti putih? Dokter. Supaya harus bersih. Harus bersih, Bu. Kelihatan bersih. Supaya bersih. Kalau dekil sedikit kelihatan, benar nggak? Ya, Bu. Betul gitu. Ya kita bandingkan dengan pemilik salon. Kalau pemilik salon malah bajunya apa warnanya? Hitam. Salon nih, Rudy salon gitu misalnya. Apa warnanya? Warnanya apa? Hitam. Nah, soalnya Gelap. Betul. soalnya apa? Biar nggak ketahuan joroknya ya kali gitu ya. Karena motong rambut segala ya. Motong rambut segala itu nempel kan di. Coba kalau dia bajunya putih, waduh setiap kali begini terus ya. Motong rambut ya sini ya. Terus dia ngeramasin rambut dekil-dekilnya ke sini semua ya itu wah itu dekilnya cepat karena itu pakainya hitam. Tapi
Tapi dokter-dokter pakainya jasnya putih supaya kalau dekil malu dia. Wong dokter kok dekil gitu, jorok berarti. Dokter kan nggak boleh jorok ya. Saya aja ini kebiasaan cuci tangan terus-menerus nih. Kalau misalnya saya dulu waktu masih praktek, megang satu orang ya saya cuci tangan. Makanya di kamar praktek saya itu ada wastafelnya. Jadi waktu sekarang ada COVID, buat saya cuci tangan itu sudah kebiasaan, nggak usah disuruh lagi ya. Cuci tangan. Makanya saya nggak senang pakai cincin. Karena kalau pakai cincin itu repot sekali. Cuci tangan, pakai sabun, wah nempel semua gitu ya. Jadi putih, jubah putih itu kalau kotor dikit kelihatan. Jadi harus bersih benar-benar. Kalau kita hidup kudus, kita jangan sampai menempelkan sesuatu yang bikin jubah itu kotor. Nah itu ya. Kemudian Tuhan ngomong apa lagi nih ya? Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Waduh, udah tanya Tuhan, berapa lama lagi Tuhan tidak membalaskan darah kami pada mereka yang diam di bumi? Tuhan bilang, sabar, sabar, tenang, tenang. Nanti teman-teman kamu masih banyak yang nyusul kamu di sini. Yang dibunuh kayak kamu juga. Masih banyak. Kamu tak sabar aja sebentar lagi. Sampai genap jumlahnya. Nah gitu ya. Wow. Kira-kira termasuk nanti kita di situ enggak ya? Kamu ada enggak di situ nanti? Saya ada enggak di situ? Nah, mungkin ya, ada mezbah khusus. Ini mezbah apa sih? Mezbah itu loh, yang untuk membakar korban bakaran di perjanjian lama. Kalian sudah belajar belum perjanjian lama? Korban bakaran segala udah belum? Sudah. Sudah. Jadi kalian tahu ya, mezbah itu di situ dibakarlah domba atau sapi untuk korban bakaran. Ada penebusan dosa lah, penebus salah lah, segala macam. Nah, ini jiwa-jiwa itu ada di bawah mezbah itu, menunjukkan bahwa mereka itu sudah memberikan korban nyawanya sendiri. Nah, itu termasuk yang kemarin yang 4 orang di Palu itu. Mereka sudah tergabung di sini ya, di bawah mezbah itu. Mereka mungkin kaget nih. Mungkin yang dipotong kepalanya nggak kerasa ya, langsung cek. Kata istrinya itu kemarin saya lihat di WA, disuruh nunduk begitu langsung gitu. Nah, mungkin nggak kerasa. Tapi kalau yang dibakar tuh terasa nggak ya yang dibakar? Terasa. Terasa banget loh, kasihan itu ya yang dibakar tuh. Wah, dia panas sekali ya. Kita kena kompor dikit aja udah, yang ini kebakar, wah kayak apa itu ya. Tapi seandainya kita yang dibakar gitu, kita panik nggak? Panik. Panik lah jujur. Kalau bilang nggak panik tuh ya bukan manusia kali ya. Panik loh. Tapi kalau kita udah tahu kita sudah mau selesai gitu, sudahlah berlutut saja Tuhan, terus serahkan nyawaku ya. Seperti Stefanus bilang seperti itu, serahkan nyawaku padamu. Aku ini milikmu. Tidak ada yang kumiliki di bumi ini dan di surga selain engkau. Kamu tahu lagu itu? Selain kau, tiada yang lain yang kumiliki di surga. Selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Betul? Terus kamu apa terusnya? Nggak tahu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Nah, semuanya lenyap. Gunung batu dan apa bagianku hanya engkau Yesus selama-lamanya. Jadi baik kita hidup, baik kita mati itu Kristus. Amin. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, benar ya, bertekad seperti itu. Amin. Ada yang pengen mundur dari di situ tuh main mundur, udah saya takut nanti barangkali saya jadi dibunuh Sekali gitu. maju Benar tetap nih, maju. maju tetap. Itu gara-gara dimasukin YouTube apa benar-benar dari dalam hati? Nanti. Serius ya, apa yang kau ucapkan itu ya? Serius.
Jadi serius ya, oke. Sekarang kita akan melanjutkan tentang jurang maut. Nah, jurang maut kemarin belum selesai ya. Saya ulangi sedikit ya, jurang maut. Nanti antikris itu keluarnya dari jurang maut. Kalau kita baca di Wahyu pasal 17, keluarnya dari jurang maut. Nah, jurang maut sekali lagi saya ulangi sedikit. Kalau yang belum kecatat jadi bisa lebih nyatet ya. Adalah lubang yang tidak terduga dalamnya. Jadi nggak ada dasarnya. Bahasa Inggris sebutnya bottomless pit ya. Nah, namanya Agustos atau bahasa Yunaninya itu Hades. Kalau kita sering nonton film-film yang kerajaan-kerajaan Yunani segala macam, itu ada dewa itu jurang maut namanya Hades, dewa neraka ya. Itu suka datang di situ manusia-manusia pengen dapat kesaktian situ ya. Nah, kemarin kita sudah bicara bahwa legion yang ada di Gadara itu waktu bertemu dengan Yesus langsung bicara, Yesus, jangan engkau membuang kami ke Abusos. Nggak mau mereka ke jurang maut. Berarti jurang maut itu tempat yang sangat mengerikan. Setan pun takut. Nah, orang takut apa nggak tahu nih. Kalau setan takut dia ya masuk ke jurang maut. Aku berharap sekali bahwa kita manusia-manusia ini yang percaya sama Kristus benar-benar tidak suka dan takut sama jurang maut. Siapa tahu nanti tiba-tiba masuk jurang maut. Wow, serem sekali. Karena firman Tuhan bilang di Amsal, ada jalan yang disangka lurus ternyata ujungnya maut. Bayangin, sudah belajar banget tentang firman Tuhan, ternyata maut. Sayang ya. Seperti tadi saya cerita pendeta kok jadi ateis gitu hanya karena kecewa. Kok Tuhan tidak mau mencegah orang-orang berbuat jahat gitu loh. Nah, itu kan pilihan sendiri, mau jahat mau baik itu pilihan sendiri. Manusia punya pilihan untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Pilihan sendiri, ya. Nah, sekarang kita lihat Tuhan Yesus itu berkuasa atas jurang maut. Tuhan Yesus sangat berkuasa, ya. Dia berkuasa yang pertama membuang setan-setan termasuk raja mereka ke Abusos. Sangat berkuasa Yesus. Pertama ya, Yesus sangat berkuasa, ya. Kemudian kita akan melihat bahwa Yesus itu nomor 2, dia bisa menutup dan memeteraikan. Coba kita lihat di Wahyu pasal yang ke-20 ayat 3 dan 7. Wahyu pasal yang ke-20 kita membaca mulai dari ayat pertama ya biar gak bingung ya. Oke ya. Ada yang membacakan silakan. 1 Wahyu. sampai ayat yang ke-7 ya. Ayo. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Iya. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ya, terus. Ayat 2, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama.
Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ayat 7. 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhirlah, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Oke, ya. Coba kita lihat tentang jurang maut ini. Yesus itu berkuasa segala. Untuk jurang maut itu sangat berkuasa. Maka dia menyuruh malaikat, ya, dilihat malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Anak kuncinya dipegang Yesus, diberikan pada malaikat. Terus dengan satu rantai besar di tangannya menangkap naga si ular tua. Jadi Yesus itu berkuasa banget untuk menangkap naga dan setan itu. Ya, kalau malaikat sama Yesus derajatnya tinggi mana? Malaikat sama Yesus. Yesus. Yesus kan? Yesus lebih berkuasa dari malaikat dan ia menyuruh malaikat untuk menangkap setan itu, si ular tua itu dan memasukkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Wow, keren ya. Ya, jadi diikat di 1000 tahun itu di dalam jurang maut. Jadi Yesus itu berkuasa banget untuk mengikat setan di situ, masuk ke jurang maut, dimeteraikan jurang maut, dan dia menentukan waktunya. Hukumannya di situ waktunya berapa lama? 1000 tahun. Ya udah 1000 tahun di situ nggak bisa keluar. Dan kita lihat di ayat ke-7, setelah 1000 tahun itu iblis dilepaskan dari penjaranya. Yang melepaskan siapa yang melepaskan? Yesus. Yang melepaskan Yesus. Yang melepaskan Yesus, dia berkuasa. Jadi dia berkuasa menutup, dia berkuasa juga membuka. Wah, keren. Kita menyembah Yesus yang luar biasa, yang tidak boleh kita hianati, ya. Tuhan kita itu sangat berkuasa. Bumi dan surga milik Dia. Dia bisa menutup dan membuka jurang maut. Setan-setan takut masuk ke situ. Dan iblis si ular tua itu, si Lucifer itu, dia masukkan ke situ. 1000 tahun, nanti sebentar. Nanti akan dilepaskan untuk seketika waktu, ya. Dia akan keluar lagi sebentar. Yang membuka siapa? Yesus juga. Yang menutup Yesus. Yang membuka juga Yesus. Dia memegang anak kunci jurang maut itu. Wah, keren ya. Jadi yang punya itu Yesus, dia punya otoritas atas setan segala macam. Kalau kita kemarin sudah baca di Wahyu 17 tentang antikris keluar dari situ, dari jurang maut, itu yang ngeluarin siapa? Ya pasti atas kehendak Yesus, atas suruh atas perintah Yesus. Atas perintah Yesus, bukan keluar sendiri dia enak-enakan di situ. Untuk keluar dari situ itu sekarang ini perlu si pemegang kunci. Kok bisa dia keluar? Nah, itu pemegang kunci pasti membukakan kuncinya, membukakan sel dia sampai dia bisa keluar. Begitu loh ya. Jadi kita tahu bahwa Yesus sangat berkuasa terhadap jurang maut itu. Kita tidak boleh meremehkan Yesus. Kita kadang-kadang kita berpikir, aduh saya nggak ngelihat namanya Yesus itu, nggak tahu lah. Yesus juga tidak tahu apa yang saya perbuat. Tapi hati-hati, Yesus selalu tahu apa yang kita perbuat. Yesus selalu mengerti apa yang kita ucapkan. Yesus tahu yang kita ucapkan, dia dengar semuanya. Yesus itu penguasa atas segalanya. Setan tunduk pada dia. Lucifer pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun dia niru seperti Yesus, dia kalah Lucifer dari Yesus, ya. Nah, jadi kita lihat di sini tadi kita baca juga tentang jiwa-jiwa yang dipenggal, ya, karena kesaksian tentang Yesus. Jadi memang banyak ini ya jiwa-jiwa yang dipenggal karena Yesus. Gitu. Ini satu kebanggaan untuk para martir yang dipenggal karena Yesus. Mereka sudah mendapat satu tempat bersama-sama dengan Yesus. Tapi jangan cari-cari persoalan sampai dipenggal gitu ya. Itu mah beda ya. Kalau kita cari-cari persoalan biar dipenggal, kita nyolong, kita ngerampok biar dipenggal gitu ya. Nah, itu namanya bukan martir. Kalau martir itu kan kita mati itu karena Yesus, karena nama Yesus. Nah, itu baru ya, dipenggal karena itu ya. Mereka tidak menyembah binatang itu dan seterusnya.
Terus dibilangnya mereka akan hidup kembali dan memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Tapi orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Mana siapa orang mati yang tidak bangkit selama 1000 tahun itu? Itu orang mati yang ada di jurang maut, yang ada di jurang maut. Itu enggak bangkit. Ya. Jadi ada jeda antara orang mati yang percaya Yesus, yang memang dinilai oleh Yesus. Seperti ini ya, kalau yang percaya sama Yesus tuh artinya setelah Yesus bangkit. Tapi sebelum itu kan ada di orang-orang di perjanjian lama. Nah, itu juga ada orang-orang yang takut sama Tuhan, misalnya Samuel, Daniel, dan seterusnya. Itu ikut bangkit dan memerintah bersama Yesus selama 1000 tahun. Tapi orang yang masuk di jurang maut, yang kira-kira siapa tuh yang pasti masuk yang ada di jurang maut? Kira-kira ada nggak daftarnya kamu? Yang pasti di situ menurut kamu di Alkitab siapa? Nggak ada. Nggak tahu. Hah? Nggak Nggak tahu. tahu. Saul. Tahu Saul raja pertama? Ya, tahu. Saul. Nah, Saul masuk di jurang maut. Terus kita bisa nggak yakin kalau namanya Firaun ada di jurang maut? Hah? Ada. Ada ya? Kalau Nebukadnezar belum tentu tuh ya, nggak tahu juga tuh. Nebukadnezar kan mendapat didikan dari Tuhan ya. Tapi kayak Belshazzar, nah itu pasti masuk di jurang maut, itu ada tuh dia di situ. Biarpun dia raja di bumi ini, tapi dia adanya di jurang maut. Kamu bayangin Belshazzar itu 500 tahun sebelum Yesus sampai sekarang ada di jurang maut. Jadi sudah berapa lama dia di jurang maut? 2400 tahun. Nah, 2400 2500 tahun ya. Dia sudah ada di situ. Makanya kamu giatlah dalam melayani Tuhan. Kita ini hidup di dunia paling 70 tahun. 80 tahun itu udah susah. Tapi kita menyiapkan hidup yang setelah itu ya, yang panjang, yang ke sana ya. Itu kita menyiapkan yang di sana itu, kita yang menyiapkannya sekarang ini loh. Supaya nantinya kita enggak kecemplung ke jurang maut. Itu dia. Setuju enggak? Setuju? Nah, ya. Nanti sekali lagi ya, jangan keluar masuk ya, benar-benar nih ya. Tadi siapa tuh yang keluar ya, ngapain lagi ya? Nah, iya ini apa tuh, sakit perut atau gimana? Oke, jadi siapa pemegang anak kunci itu? Coba kita lihat di Wahyu 3 ayat 7, coba lihat. Wahyu 3 ayat 7, pemegang anak kunci segalanya itu siapa tuh? Supaya jelas, supaya yakin, benar enggak? Lihat, yang memegang anak kunci segala satunya itu pemegang anak kunci siapa ini? Coba dibaca. Wahyu 3 ayat 7. Wahyu 3 ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dapat membuka. Kalau dia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Dia memegang anak kunci Daud. Anak kunci segala satu, termasuk anak kunci jurang maut, anak kunci segala berkat, itu dia juga yang membuka dan menutup. Dia Tuhan yang luar biasa. Anak kunci berkat, anak kunci jurang maut, anak kunci ini, segala bencana alam, dia yang punya anak kunci itu. Namanya Yesus. Hati-hati ya. Kita harus jelas ya, namanya Yesus. Kemarin saya lihat di ini mudah-mudahan bukan hoax ya, tapi saya dapat bahwa ada mana tuh di Amerika tuh parlemen berdoa, kami berdoa untuk Tuhan penguasa bumi. Nah, terus sebentar lagi dia nyebut Buddha, dia nyebut Muhammad, dia menyebut Yesus. Jadi ceritanya kebangsaan doanya. Nah, kalau kita lagi berdoa, menurut kamu boleh enggak nyebut kayak gitu? Dalam nama Buddha, terus kebangsaan, tanah, segala. Boleh? Tidak ya, itu kemarin tuh kan, ya itu ya, kalau mudah-mudahan bukan hoax nih. Nanti kalau saya itu salah lagi ya, itu yang ini,
presiden yang sekarang untuk Amerika ini, Biden ya, itu anggota apanya tuh, anak buahnya berdoanya begitu. Wow, saya merasa sedih ya. Amerika itu cikal bakal banyak agama kekristenan di bumi ini. Di Amerika itu banyak penginjil hebat-hebat. Amerika itu mengirim banyak misionari. Amerika itu mempunyai banyak andil untuk penyebaran kekristenan di dunia ini. Tapi belakangan ini kok begitu ya. Perasa saya rada kecewa sedikit ya, ini gimana nih perannya Amerika nanti ya untuk yang terakhir. Oke, sekarang biarin lah Amerikanya ya. Sekarang Tuhan Yesus dulu. Nah, sekarang Yesus tadi pemegang anak kunci Daud. Sekarang kita baca lagi Matius 28. Kalian udah apa belum? Ayat 18 sampai 20 Matius 28. Amanat Agung. Amanat Agung. Amanat Agung. Pertamanya ngomongnya apa? Yesus Karena bilang itu, gimana? Amanat. Hah? karena itu pergilah, Sebelum itu, jadikan sebelum itu. Kepadaku apa? Ayat 18-nya. Coba. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, terus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sejati. Dia punya kuasa di surga dan di bumi. Keren ini Tuhan kita. Jangan main-main sama Tuhan Yesus ya. Karena itu, kata Tuhan, pergilah. Wow, ini kamu nih yang bakal pergi ya, nanti saya lihat pergi kemana-mana ya. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Pergilah. Kalau yang nyuruh itu adalah penguasa di surga dan di bumi, kenapa kita tidak mau pergi? Harusnya kita bangga. Kalau Presiden Jokowi mengutus duta besar, maka duta besar misalnya ke Amerika atau ke Spanyol atau ke Belanda, maka dia akan bangga membawa amanat dari Presiden Jokowi. Kalau misalnya ada menteri juga dibawa, menteri luar negeri mengikuti Kongres PBB, maka dia adalah wakil dari Presiden Jokowi. Yang keren kita ini wakil Yesus di bumi. Yesus siapa? Yaitu yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Tentu kita tuh lebih keren daripada para duta besar itu. Betul nggak? Betul. Makanya banggalah ya, bangga ya. Bangga sekali memiliki Yesus sebagai Tuhan kita. Dia memiliki kuasa di surga dan di bumi. Keren banget nih Tuhan Yesus kita ya. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus dengan alasan apapun juga. Dan suka kecewa sama Tuhan Yesus. Kalau teman tuh baru bisa ngecewain. Kalau orang tua bisa ngecewain. Kalau pacar bisa ngecewain. Anak bisa ngecewain. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa. Ya, dia, iya, dan amin. Luar biasa. Oke, sekarang kita teruskan ke Abu Sos ya. Nah, Abu Sos ini bukan neraka ya. Bukan. Ini beda. Ini belum neraka. Abu Sos itu jurang maut. Lubang yang tanpa dasar. Tak terduga dalamnya. Ini Abu Sos. Ini bukan neraka. Beda lagi. Ya. Beda lagi. Nah, jadi yang neraka itu adanya tadi kalau kita dibaca itu di Wahyu pasal yang ke-20 tadi, maka nanti kita ditujukan tentang hukuman yang terakhir, terus nanti dilemparkan ke dalam lautan api. Coba lihat di pasal 20 ya, Wahyu pasal 20, kita lihat ayat yang ke-14. 14. Wahyu 20 ayat 14. Wahyu pasal Coba, yang ke-20 ayat yang ke-14. Lalu ya. maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam laut api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Lautan api, itu yang disebut neraka, itu lautan api. Ini beda sama jurang maut. Nah, jurang maut tadi, maut dan kerajaan maut malah dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, semuanya sama isi-isinya masukin ke lautan api. Ini beda ya, neraka ya. Ini yang neraka yang kita sebut-sebut neraka terakhir yang ini.
Jadi lautan api itu neraka nih yang terakhir ya. Nah, jadi beda ya, ada beda antara jurang maut dengan lautan api. Jurang maut itu, ingat, itu adalah tempat orang-orang mati yang saat ini tidak percaya pada Kristus. Ya, kemarin saya udah ceritakan ya tentang cerita Tuhan Yesus yang di Lukas pasal yang 16. Udah cerita belum? Lukas 16. Saya udah cerita ya tentang orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Sudah belum? Nah, udah. Sudah ya. Jadi Lazarus dengan orang kaya yang miskin itu waktu itu zaman waktu Tuhan Yesus cerita itu belum dipindahin nah orang yang percaya Yesus dan yang melayani Tuhan itu di perjanjian lama itu belum dipindah Firdaus belum. Waktu itu mereka semua ada di jurang maut. Baik orang yang baik maupun orang yang jahat sebelum Yesus memindahkan mereka yang baik ke dalam Firdaus itu mereka kumpul di jurang maut, di Abustos, di Hades atau Sheol namanya ya. Nah, cuma di tempat di Abustos itu, di jurang maut itu tempatnya ada dua tempat yang berbeda. Satu berapi-api, satu tempat yang tidak berapi. Nah, kayaknya tempat yang tidak berapi itu lebih tinggi daripada tempat yang berapi karena waktu orang kaya itu masuk ke jurang maut itu dia melihat ke atas dan dia melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Jadi kayaknya lebih tinggi ya. Nah, kemudian orang kaya itu kan bilang, Bapak Abraham, itu Lazarus ya. Ini bahasa sehari-harinya ya. Itu Lazarus ya. Tolong dong biar Lazarus itu mencelupkan jarinya ke air karena di sini ini aku kehausan sekali. Kamu bayangin di api-api itu ya semua air ya jadi uap, nggak ada air di situ ya. Gitu ya. Jadi dia pengen supaya Lazarus bisa mencelupkan jarinya ke air dan ke sini gitu loh. Bikin saya nggak aus. Jadi kelihatan mereka ya melihat satu dengan yang lain lihat. Tapi Abraham bilang begini, wah nggak bisa anakku. Nah, itu anaknya Abraham juga masuk ke jurang maut, bayangin ya. Masuk ke api-api maksudnya. Nggak bisa anakku. Di antara kamu dan aku ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Kami yang di sini nggak bisa ke situ, kamu yang di situ juga nggak bisa ke sini. Nah, itu ya. Nggak bisa tuh. Walaupun kelihatan bisa ngobrol, tapi nggak bisa. Jadi kamu bisa bayangkan orang yang di Abusos yang di api-api itu alangkah irinya sama orang-orang yang ada di sana di pangkuan Abraham. Di sana ada air, tempatnya enak, tidak berapi. Ternyata mereka itu ada yang di api-api. Bayangin, itu siksaan yang luar biasa buat mereka. Iri banget. Sementara yang masuk ke dalam situ adalah orang-orang memang yang jahat-jahat ya, pasti iri hatinya itu tinggi. Iri banget lihat yang di sana, seumur-umur mereka iri. Tapi tidak bisa mencapai tempat yang enak itu. Nah, jadi waktu itu mereka bercampur jadi satu. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, dia turun ke dalam kerajaan maut itu, ke dalam jurang maut itu. Dia membuka, dia mengambil kunci kerajaan maut itu, jurang maut, terus dia lepaskan, dia pindahkan semua yang di pangkuan Abraham yang tempatnya enak-enak itu ke Firdaus. Ya. Nah, ini Firdaus belum Yerusalem baru, ini beda lagi ya. Ini bukan surga tanda kutip, ini belum nih ya, belum, ini baru Firdaus ya. Cuman kita biar gampangnya orang mati, orang Kristen masuk kemana? Ke surga sama Yesus ya. Tapi surga itu macam-macam ya. Kalau kita lihat Paulus bilangnya ada tingkat-tingkatannya, dia naik ke berapa, ke surga ke berapa gitu ya. Nah, ini Firdaus surga ke berapa? Nah, kurang tahu juga. Menurut para penafsir itu baru surga ketiga. Nah, lapisan ketiga ini belum sampai lapisan berapa, katanya 7 katanya ya. Nah, saya juga belum pernah ke sana, jadi saya belum bisa cerita yang begitu. Tapi saya mau cerita yang berdasarkan Alkitab saja. Nah, ketika Yesus sudah mati, dia turun ke dalam jurang maut. Pikirnya iblis, Yesus bisa dipenjara dengan yang lainnya di situ.
di jurang maut. Karena di situ ada Daniel, ada Abraham, ada siapa lagi tuh orang-orang yang hebat-hebat itu di situ di jurang maut ya. Pikirnya Yesus juga bisa. Ternyata Yesus nggak bisa ditaruh di situ. Malah dia mengambil kuncinya, kemudian dibuka, terus itu malaikat jurang maut itu si Abadan itu nggak bisa ngapa-ngapain, dibuka, dipindahinlah orang-orang yang takut sama Tuhan dari zaman perjanjian lama sampai ke Yohanes Pembaptis yang sudah dipenggal sebelum Yesus mati. Itu dipindahilah oleh Yesus ke satu tempat namanya Firdaus. Jadi sejak Yesus mati di kayu salib, setelah Yesus memindahkan orang ke Firdaus, orang-orang yang mati setelah Yesus itu, yang di dalam Yesus, kalau mati, dia akan ada di Firdaus. Tetapi orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang menghujat Tuhan, orang-orang yang anti pada Kristus, dia akan masuk ke dalam jurang maut, Abusos. Sejak saat itu, jurang maut itu hanya untuk orang-orang yang jahat. Hanya untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus. Ya, sementara orang yang percaya Yesus tadi masuknya ke Firdaus. Nah, seperti itu ya. Sudah jelas ini? Jelas apa belum? Jelas. Diterangin lagi Sudah. nih. Sudah. Nanti kalian harus bisa nerangin ini ke orang lain ya. Kalau mati kemana? Nah, satu yang menakutkan buat orang-orang adalah kita itu kalau mati kemana coba? Ya, coba buat perenungan buat kita. Mau nanya Bu, Iya, gimana? kalau orang yang belum pernah mendengar Injil dan memang dia nggak ada akses untuk mendengarkan Injil, dia kemana Bu? Apakah mentah-mentah langsung dibuang ke jurang maut kayak gitu? Yang itu ada keadilan Tuhan sendiri. Ya, itu Tuhan itu selalu adil, jadi mereka itu akan mendapatkan keadilan dari Tuhan. Saya tidak tahu persis sebab Alkitab tidak menerangkannya. Ya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita itu adil, itu saja. Makanya untuk yang terakhir zaman akhir ini, Injil harus diberitakan sampai semua orang mendengar. Supaya tidak ada lagi orang yang bisa punya alasan nggak pernah dengar. Ya, gitu ya. Nah, untuk kita tahu bahwa kita tuh dihakimi menurut pengetahuan kita tentang Tuhan. Sesuai dengan itu. Kalau kita semakin banyak tahu, ya semakin hakiminya semakin banyak. Misalnya kayak guru ya. Makanya Yakobus bilang jangan diantara kamu mau jadi guru nih, kayak saya ini jadi guru nih ya. Tuntutannya lebih banyak. Misalnya kamu nyolong ayam, hukumannya 3 bulan. Lah kalau saya guru kamu nih nyolong ayam, 3 tahun saya hukumannya. Karena saya guru, saya ngajar kamu jangan nyolong ayam misalnya begitu ya. Nah, jadi Tuhan itu adil, dia akan membuat satu keadilan untuk orang-orang yang memang tidak pernah mendengarkan Injil. Seperti itu, ya. Sekarang kayak misalnya zaman Nuh, itu sebetulnya mereka dengar nggak? Mereka harus masuk ke kapal. Zaman Nuh dulu. Dengar. Dengar, karena Nuh itu bicara terus, waktunya ada 120 tahun. Kalau mereka tidak percaya juga ya salah mereka gitu ya. Makanya kita sekarang punya tugas untuk memberitahukan pada mereka bahwa mereka punya kesempatan untuk masuk ke surga bersama Yesus. Nah, nanti saya akan menyinggung sedikit tentang misalnya kayak orang Katolik punya api penyucian, itu kita tidak kenal api penyucian ya. Jangan kita berpikir nanti orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil itu masuk ke api penyucian gitu. Enggak juga ya. Enggak ada itu api penyucian ya. Enggak ada di Alkitab disebut api penyucian gitu, enggak ada. Enggak ada tempat persinggahan untuk disuci-sucikan terus masuk surga, enggak ada. Ya. Kita tahu bahwa tentang surga dan neraka itu banyak sekali pendapat, banyak sekali ajaran, tapi kita mau yang dari Alkitab saja. Gitu ya. Oke, gitu Iya, Bu. anggapnya. Ya, oke Kalau ya. tentang arwah-arwah gimana Bu? Kan orang mati kan Nah, langsung dipindahkan kan katanya ke antara Firdaus atau jurang maut. Nah, arwah-arwah ini gimana Bu? nah, yang itu sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa mereka enggak ke jurang maut. Jujurnya saya nggak tahu. Tapi nyamang mereka masih gentayangan, aneh tuh. Jadi saya
Mungkin begini ya, saya nggak ngerti itu, nggak tahu. Tapi yang jelas yang ikut Tuhan Yesus pasti dipindah, dibawa ke Firdaus. Cuma yang mereka tidak percaya Yesus, itu ada yang ke jurang maut, ada yang masih gentayangan ini. Saya benar-benar nggak tahu ya. Nah, saya hanya membaca dari pengalaman orang-orang, tapi itu bukan Alkitab loh ya. Pengalaman orang-orang tentang kenapa sih ada arwah-arwah yang masih gentayangan. Jadi misalnya kayak dukun dari Afrika itu namanya Mukendi. Kamu udah pernah baca belum bukunya Mukendi? Belum. Belum ya. Kapan-kapan aku kirimin ke situ ya fotokopinya. Ini sekarang bukunya susah loh dicarinya, nggak ada nih ya. Aku fotokopi aku kirim ke situ ya. Pasti alamatnya aja HP nanti aku kirimin ya. Ya, Supaya Bu. kalian bisa baca ya. Belajarnya bukan untuk belajar jadi dukun loh ya. Karena dukun itu kalah ya sama Tuhan. Cuman Ya. kita belajar itu, membaca itu supaya kita tahu, oh di dunia sana tuh ada dunia kejahatan yang sangat luar biasa. Dan kita harus bisa mengalahkan mereka. Dan kita pasti bisa, karena ada Yesus di sini ya, di hati kita. Jadi kalau menurut Mukendi itu begini ya, kalau orang mati nih, karena mereka masuk ke dunia orang mati nih. Dia masuk dengan badannya ceritanya, karena saktinya. Jadi dilihat orang-orang mati ini ada di pinggir kayak sungai, kayak laut gitu. Terus di pinggirnya itu ada kapal, kata Mukendi ini ya. Saya masih ingat dia cerita. Dia ada kapal di situ, maka orang-orang mati ini dia bawa buntelan, banyak koper-koper gitu loh, banyak koper segala macam tuh buntelan-buntelan tuh. Nah, buntelan-buntelan itu dia berusaha naik kapal, tapi buntelannya harus ikut. Buntelannya harus ikut ke kapal gitu, buntelannya semua. Buntelan itu Koper-kopernya. apa, Bu? Koper kebuntelan. Orang Jawa ini memang payah ya, buntelan. Jadi maksudnya punya barang-barang yang dibawa ya, entah petas, udah pakai koper begitu ya. Mereka punya. Ada yang kopernya cuma satu, ada yang kopernya 9, 10 gitu ya, ada banyak gitu. Nah, mereka berusaha memasukkan koper mereka ke perahu itu, dan selama mereka koper itu sudah masuk, mereka bisa masuk. Kalau kopernya mereka 9 harus masuk 9 gitu. Kalau masuk satu ya satu, orangnya baru boleh masuk gitu. Nah, sementara kapal itu misalnya ya, ada orang yang kopernya itu banyak, bawaannya banyak, barangannya banyak tuh, dia lemparkan barangnya ke kapal itu, masukin, kapalnya udah berangkat, barangnya belum selesai, yang dia barangnya dia itu belum selesai dimasukin ke kapal, maka kapal itu berangkat, buntelannya mereka itu barangnya mereka, kopernya mereka dilempar kembali ke darat. Nah itu mereka jadi berusaha sekali untuk bisa naik kapal itu dengan cara melemparkan koper-koper itu. Jadi mereka ketinggalan. Kalau barangnya banyak tuh ketinggalan. Ketika saya membaca itu, saya hanya berpikir begini ya, itu pasti orang-orang yang tidak percaya Yesus. Orang tidak percaya Yesus punya banyak dosa. Kalau kita dosanya sudah disalib bersama dengan Yesus. Betul nggak? Jadi kita kalau Ya. meninggal nggak bawa buntelan, sekali lagi buntelan ya. Koper ya, tidak bawa dosa, tidak bawa beban. Ya, tidak membawa beban. Karena bebannya sudah diberikan kepada Yesus semuanya. Nah, seperti itu. Jadi ketika mereka sampai di ujung, kata Mukendinya naik kapal ke ujung, di sana ada orang yang besar sekali, itu bersinar, terus dia menunjukkan ke kanan atau ke kiri. Nah, yang misalnya ke kiri itu banyak banget tuh menuju ke arah neraka itu yang sebelah sana. Kalau ceritanya neraka ya api-api sebelah sana. Nggak tahu yang ke kanannya, karena Mukendi nggak bisa masuk ke kanannya, nggak tahu juga. Jadi itu memang masih samar-samar, saya nggak tahu. Kenapa mereka masih gentayangan, saya juga nggak tahu. Itu kata Mukendi ya, bukan kata saya. Saya nggak tahu kenapa mereka masih gentayangan. Apakah mereka belum dibawa sama setan langsung ke jurang maut? Apa setannya terlalu banyak kerjaan sampai ada yang masih jalan-jalan di bumi ini? Atau setannya yang nggak tahu juga. Tapi mereka berteman dengan setan-setan juga di sini, di bumi ini. Kalau mereka jadi arwah-arwah ya, seperti di kuburan-kuburan tuh banyak banget ya. Gitu. Saya tidak bisa menjelaskan dunia roh tentang orang mati ini, kenapa mereka masih gentayangan di bumi ini. Tapi kenyataannya memang begitu, ya kenyataannya. Itu bukan setan yang menyaru jadi orang itu loh. Memang dia bisa menyamar jadi orang itu bisa. Tapi
menurut kenyataan yang saya alami, pengalaman saya itu sendiri, itu benar-benar orang matinya ya, benar-benar mereka ya, kayak gitu ya. Jadi pokoknya yang bisa saya terangkan, yang tidak bisa saya katakan seperti itu aja ya, itu katamu kendi. Oke? Gitu ya, Ya, Bu. Agape? Ya, Bu. Oke ya. Jadi sekali lagi tentang Abusos ini tadi, nanti Abusos ini akan dimasukkan ke dalam lautan api. Nah, itu baru neraka yang sebenarnya yang itu ya nanti. Jadi bedanya. Ceritanya Abusos dengan neraka itu beda sekali. Nah, kenapa itu tadi antikris bisa keluar dari jurang maut yang di Wahyu 17 itu? Coba kita ulangi Wahyu 17. Kita supaya ingat ya. Udah 2 minggu barangkali lupa nih. Wahyu 17 ayat 8. Lihat ya. Ayat 8 ya, kita baca bagian A saja. Adapun binatang yang telah kau lihat itu, binatangnya di pasal 13, telah ada, namun tidak ada, dan ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Jadi antikris itu, yang satu orang itu, dulu ada, tapi waktu Yohanes di Patmos tidak ada, kemudian dia akan muncul dari jurang maut. Artinya apa? Kemungkinan itu yang disebut reinkarnasi itu gitu ya. Ada roh orang jahat yang diambil dari situ untuk jadi antikris di bumi ini ya. Untuk jadi satu orang yang antikristos ini ya. Kalau antikristi itu banyak banget ya. Orang-orang yang anti sama Kristus itu banyak banget. Tapi kalau antikristos, satu orang itu yang muncul di bumi yang akan menguasai dunia ini, itu munculnya dari jurang maut. Dari sana, yang ngeluarin siapa? Ya yang punya kunci siapa tadi? Yang punya kunci itu Yesus. Jadi yang mengeluarkan ya pasti Yesus. Dengan izin Yesus dia keluar dari jurang maut, dia nggak bisa keluar-keluar sendiri. Ya, kenapa Tuhan membiarkan seperti itu? Ya itu kedaulatan Tuhan, mau buka siapa juga dari situ silahkan. Makanya banyak penafsir menafsirkan siapa ini kira-kira yang keluar dari jurang maut, siapa ya kira-kira nanti jadi antikristos ini menguasai dunia untuk sementara, kemudian akan menuju kebinasaan lagi, pasti masuk jurang maut lagi, pasti masuk neraka gitu ya. Tapi untuk sementara dia bangkit lagi. Nah, menurut orang-orang tuh kemungkinan itu bisa Yudas Iskariot, ada yang bilang. Ada yang bilang itu Antiochus Epiphanes, ya, itu orang yang jahat banget yang dulu pernah menaruh darah babi ke bait suci. Itu Antiochus 4 ya, Antiochus 4 Epiphanes itu hidupnya tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi, sebelum Yesus. Itu Antiochus 4 Epiphanes ya. Dia menjajah orang Israel dan menduduki bait suci, kemudian menaruh darah babi di bait suci. Tentu untuk orang Yahudi itu darah babi, wow itu haram banget ya. Kalau kita sekarang makan babi segala macam karena kita perjanjian baru nih. Kalau orang Yahudi dia perjanjian lama ya. Oke. Jadi sekali lagi jurang maut itu bukan neraka, bukan ya. Masih ada ya yang keluar-keluar dari sana ya. Nah, setan akan dipenjarakan di sana untuk 1000 tahun tadi kita sudah baca. Kemudian orang-orang mati yang ada di jurang maut tidak akan bangkit sebelum kerajaan 1000 tahun itu berlalu. Kapan kerajaan 1000 tahun? Nah, waktu dulu, nah ya, saya jadi ingat ya, harusnya kita buka lagi ya, itu peta apa namanya skema ya. Jadi dunia ini itu sekarang umurnya sudah 6.000 ya. Kita hitung dari mulai Adam jatuh dalam dosa. Kalau kita Adam jatuh dalam dosa itu anggap saja umurnya 0. 0 ya, itu nolnya Adam jatuh dalam dosa. Karena di Firdaus kita nggak tahu dia udah berapa lama, nggak ngerti. Itu 0. Kemudian di tahun yang 1000 itu ada 1000 ya, setelah Adam, 1000 tahun setelah Adam itu ada Nuh. Ada banjir besar Nuh. Kemudian 2000 tahun setelah Adam itu ada Abraham. Terus 3000 tahun setelah Adam itu ada Daud.
4.000 tahun setelah Adam itu ada Yesus. Nah, setelah Yesus kita sudah 2.000. Ya, saya lupa nih, harusnya ada skema itu lagi ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kira-kira kamu masih punya nggak skemanya? Saya pernah Ada. kirim ya. Punya Ya, Bu. ya. Saya pernah kirim ya di WA ya. Jadi ingat ya, kalau saya ulangi ya, kalau 0 itu Adam jatuh dalam dosa, 1.000 itu Nuh, dunia dihancurkan. Kemudian 2.000 setelah Adam itu Abraham, 3.000 setelah Adam itu Daud, 4.000 setelah Adam itu Yesus Kristus. Itu tahun nolnya kita, Masehi. Dan kita sekarang sudah 2.000. Jadi 4.000 tambah 2.000 berapa? 6.000. 6.000. Nah, Tuhan menciptakan dunia ini berapa? Berapa hari? 6 hari. 6 ya, 6. Satu harinya Tuhan itu 1.000 tahunnya kita. 6. Tapi Tuhan punya hari yang ketujuh, itu hari perhentian namanya. Hari perhentian itu hari ketujuh ya. Jadi kita masih punya 1.000 tahun untuk kerajaan Yesus di bumi ini. Yesus memerintah di bumi ini untuk 1.000 tahun. Itu kerajaan 1.000 tahun yang di dalam Wahyu. Memang ada penafsir yang bilang nggak ada itu kerajaan 1.000 tahun. Nah, itu sudah ada di sekarang ini kerajaan 1.000 tahun. Tapi saya masih percaya, dan banyak penafsir Alkitab juga percaya, bahwa kerajaan 1.000 tahun itu pasti berlangsung. Nanti setelah Antikristos itu dikalahkan, maka Yesus akan berkuasa di bumi ini, bukan di surga, di bumi ini. Bumi yang kita tinggali sekarang ini. Yesus akan berkuasa di bumi untuk 1.000 tahun lamanya. Dan semasa itu Lucifer, setan-setan, dipenjara di jurang maut. Nah ya, udah sampai situ jelas belum? Atau masih ada Jelas, pertanyaan? Coba. Jelas ya? Jelas. Jadi oke ya, jadi itu dimasukkan ke jurang maut itu yang 1.000 tahunnya, termasuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang masih tidak percaya Kristus apalagi, itu masih ada di jurang maut. Nanti mereka akan dibangkitkan setelah 1.000 tahun itu, kemudian mereka akan dihukum masuk ke neraka, ke lautan api. Celaka nggak menurut kamu? Udah mah tadinya di jurang maut, dibangkitkan sama dagingnya, masuk neraka lagi. Aduh, sengsara nggak menurut kamu? Sengsara. Sengsara ya, jangan punya cita-cita untuk masuk ke jurang maut ya. Iya, Atau masuk Pak. neraka, jangan punya cita-cita ya. Beberapa hari ini di Harum di sini panasnya nggak karuan, panas banget. Saya bilang, aduh jangan punya cita-cita masuk neraka ya, ini aja panasnya kayak gini. Aduh ampun ya. Kalau cita-cita di neraka itu kayak apa panasnya coba. Jadi mereka masuk di jurang maut nih, nanti akan dibangkitkan. Ya udah ribuan tahun di situ nih, jadi orang mati di situ ya, di api-api. Ternyata orang mati di api-api juga kerasa kalau itu panas banget. Buktinya orang kaya itu tadi yang diceritakan oleh Yesus, dia nyuruh Lazarus mencelupkan jarinya ke air. Wah, panas banget. Setelah sudah ribuan tahun di situ, paling sedikit kan 1.000 ya dia di situ ya, paling enggak ya udahan ya. Sudah dibangkitkan, dicemplungin masuk ke lautan api. Waduh, sengsara deh ya, sengsara banget ya. Jangan punya cita-cita sekali lagi ya untuk masuk ke situ. Kerjakan tugas kalian dengan baik. Men. Yoel berkata bahwa hari-hari terakhir ini, Yoel, kamu hafal nggak Yoel? Coba kita lihat yuk Yoel pasal 3. Sedikit ya, Yoel pasal 3. Oh, pasal 2 ya, maaf ya. Pasal 2 ayat 28 ya. Pasal 2 ya. Coba. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia termasuk kamu, termasuk saya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunan-turunamu akan mendapat penglihatan, juga kata hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Jadi adik-adik yang Tuhan kasihi, Tuhan menyediakan Roh Kudus untuk membuat kalian itu berguna,
bagi kerajaannya dan berguna bagi dunia ini untuk membawa orang-orang lepas dari jurang maut. Keren nggak? Kita ini duta supaya orang-orang itu tidak masuk ke jurang maut. Supaya kita tidak masuk ke jurang maut. Kita ini orang yang luar biasa. Maka Amin. berkat turun ke atas kamu. Saya bilang sekarang pada pagi hari ini, kamu baik laki-laki maupun perempuan akan bernubuat. Kamu akan mendapatkan mimpi. Kamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Kamu akan mendapatkan curahan Roh Kudus yang luar biasa. Karena kamu ada di akhir zaman. Kamu akan jadi alat Tuhan. Amin. Amin. Kamu katakan, untuk aku semua ini untuk aku. Aku orang muda, aku akan mendapatkan penglihatan, aku akan mendapatkan mimpi, aku akan mendapatkan nubuat, aku akan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Aku akan membawa orang-orang itu terlepas dari jurang maut mulai saat ini. Aku adalah orang yang sangat luar biasa. Amin. 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 Ya, puji Tuhan ya, luar biasa ya. Kamu katakan seperti ini. Oke. Jadi Tuhan memberkati. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Amin. Kita Terima akan kasih bicara. Dr. Rebecca, terima kasih ya. Adik-adik semua yang kita menghargai betul-betul pengajaran-pengajaran ini. Bagaimana coba saudara bayangkan kalau kita nggak punya ini ya, nggak punya internet gitu, gimana caranya mengajar itu? Kita 1 tahun ini kita udah mengajar berapa banyak, ada sekitar 212 session, masing-masing 1 jam. Itu jadi kalau Anda bayangkan kalau kita nggak punya, aduh gimana ya? Nah tapi ini betul-betul anugerah Tuhan itu hargai ya, hargai betul-betul. Dan kita akan belajar terus dan kita bersama-sama kita mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan. Kita harus menjangkau banyak jiwa-jiwa yang harus dimenangkan di Kalimantan. Saudara mau? Mau nggak? Oh. Amin. Ya, Pak Yonatan mau ngasih ada sesuatu yang mau dikasih tahu? Cuma menekankan aja bahwa kalau Alkitab diam, kita tidak perlu ngomong. Seperti tadi pertanyaannya Agape, memang nggak dijawab, nggak ada arwah-arwah dan segalanya itu yang gentayangan, yang masih ada di sekitar kuburan, orang-orang kan masih percaya begitu, kita diam aja. Alkitab diam, karena itu saya nggak berani menjawabnya. Nggak berani mengada-ada, nanti ngarang-ngarang sendiri. Makanya kita juga tidak percaya adanya api pencucian, karena nggak ada di dalam Alkitab. Dalam buku-buku lain mungkin ada, dalam tradisi ada, tapi dalam Alkitab nggak ada. Jadi kita diam aja tentang api pencucian. Kita nggak bisa mempercayainya. Itu aja tambahannya ya. Yuk kita tutup. Ayo mungkin Pak Yonatan mau berdoa untuk adik-adik kita. Oke, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Kami melihat rencana-Mu yang luar biasa untuk manusia. Kasih-Mu yang luar biasa yang menyediakan jalan penebusan. Dan lebih luar biasa lagi Tuhan, Engkau menjadikan kami semua teman sekerja di ladang-Mu Tuhan. Engkau menyediakan bagi kami suatu sarana yang luar biasa. Engkau memanggil kami menjadi kawan sekerja-Mu Tuhan. Engkau memberikan kepada kami seakan-akan bagi kami kunci kerajaan surga yang bisa kami beritakan untuk membawa orang masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal dan keluar daripada neraka yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa ini. Ini adalah suatu pekerjaan atau panggilan yang sangat mulia bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Amin. 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 Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Dr. Rebecca. Terima kasih Pak Yonatan semuanya. Tuhan berkati. God bless you semua. Bye. Tuhan, bye.